Makin naik kelas, Advan rilis Work Pro Lite versi Core i5. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi ternyata Advan masih punya banyak produk baru ya. Salah satunya udah ada di depan kita ini, Advan Work Pro Lite. Tapi ini beda ya dengan yang sebelumnya kita bahas. Ini varian yang menggunakan Intel Core i5. Nah, apa aja bedanya? Yuk kita unbox dulu. Nah, jadi ini dia produknya guys, si Advan Work Pro Lite. Yang kalau kita lihat dari boxnya ini sama persis ya dengan Advan Work Pro Lite yang sebelumnya kita udah bahas. Jadi ini udah pakai logo baru Advan dan juga warna baru ya, magenta black. Paling bedanya di bagian belakang ini ya, dimana ini adalah varian yang menggunakan prosesor Intel Core i5. Yuk langsung aja kita unbox. Nah, ini masih segel ya, jadi segelnya ada di bagian sini dan juga ini. Langsung kita unbox saja. Nah, jadi pertama langsung disambut sama laptopnya. Nanti kita bahas lebih lengkap. Kita cek dulu aja kelengkapannya ya. Jadi di sini ada buku panduan sama kartu garansi dan ada adapter ya. Jadi untuk adapternya sendiri dia tipe colokannya yang kayak gini guys, dan untuk outputnya sendiri ini maksimal di 45 watt ya. Jadi untuk kelengkapannya itu aja, sama seperti yang Work Pro Lite sebelumnya. Kalau untuk laptopnya sendiri, oke, jadi ini dia. Yuk kita nyalain dan juga setup dan install beberapa software buat nyobain lebih lengkap si Advan Work Pro Lite versi Core i5 ini. Nah, pertama kita bahas di desainnya, dimana desain laptop ini sama dengan Advan Work Pro Lite yang Core i3. Jadi desainnya emang simple dan ada logo Advan kecil aja di sini. Kalau untuk warnanya juga sama ya, silver metallic yang secara feel ini premium karena material top covernya ini berbahan metal. Untuk ketipisan dan juga bobotnya pun ini masih sama guys ya, ini nggak sampai 1,5 kg. Untuk bezel kanan kiri layar ini tipis guys. Bagian atasnya juga nggak terlalu tebal. Ada kamera 2 megapiksel di sini yang ada penutupnya juga ya untuk privacy. Kalau di bagian bawahnya ini ada logo barunya Advan. Nah, untuk layar ukurannya sama dengan Work Pro Lite yang Core i3 14 inch, tapi resolusinya beda ya. Ini menggunakan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel. Terlebih ini panelnya juga IPS, so punya viewing angle yang lebih luas dibanding panel TN. So ini bedanya kerasa banget ya dibanding varian yang Core i3 kemarin yang menggunakan layar dengan resolusi HD dan juga panel TN. Jadi layar di laptop ini tuh punya detail gambar yang tentu lebih tajam dan juga terlihat lebih jelas. Untuk teksnya juga lebih tajam ya dan mudah dibaca. Huruf-hurufnya tuh akan terlihat lebih halus. So lebih nyaman untuk membaca teks dalam ukuran yang kecil sekalipun. Untuk pengalaman nonton juga lebih imersif ya dengan detail gambar dan warna yang lebih baik. Tentunya berlaku juga buat gaming. Jadi gameplaynya tuh lebih nyaman di mata. Dan untuk editing video dengan layar resolusi Full HD ini workspace kita jadi lebih luas ya dibanding resolusi HD. Kalau untuk angle-nya ini juga bisa diputar hingga 180 derajat. Dan untuk keyboardnya ini juga masih sama, short travel, palm rest-nya juga cukup, feel ngetiknya udah nyaman. Tapi tetap minusnya ini keyboardnya tuh nggak ada LED backlight. Kalau untuk ukuran touchpadnya ini tipenya memanjang ke samping dan ini dipakai udah enak, responsif, support video gesture dan nggak terlalu keras juga untuk kliknya. Nah, beralih ke portnya ya, ini ternyata sama juga. Jadi sebelah kiri itu ada port charger USB 3.0, HDMI dan juga USB Type-C 3.2 sama ada lampu indikator. Kalau untuk sebelah kanan di sini ada micro SD slot, ada audio jack 3,5 mm, ada port USB 2.0, port USB 3.2 dan juga Kensington lock. Untuk connection-nya ini ada WiFi dan juga Bluetooth 5.1. Nah, untuk perbedaan selanjutnya selain di layar tentunya di performa.
Laptop ini ditenagai dengan Intel Core i5 12450H dengan GPU Intel UHD Graphic. RAM-nya ini 8GB DDR4, so DIMM bisa di-upgrade, ada tambahan slot satu lagi ya kalau mau jadiin 16GB dual channel. Untuk SSD-nya ini 256GB PCIe 3.0. Jadi read-nya ini bisa tembus 2400 MB per second dan write-nya di 1800-an MB per second. Nah, untuk SSD-nya pun ini bisa di-upgrade. Nah, kalau untuk OS-nya ini Windows 11 original ya, sudah aman banget, udah siap dipakai untuk kerja. Nah, sebenarnya untuk yang varian Intel Core i3 itu menggunakan prosesor yang lebih baru ya dibanding varian yang Intel Core i5 ini. Tapi kalau untuk performa yang menggunakan Intel Core i5 ini, dia ini lebih kencang sekitar 15%. Cuma ternyata aku tes Cinebench R23 ini punya skor yang sama ya dengan varian yang Core i3. Nah, kalau untuk rendering di Adobe Premiere Pro untuk video 1 menit ya, video TikTok, ada adjustment layer, teks, audio, resolusinya Full HD tanpa dicolok charger, waktu renderingnya di sekitar 90 detik juga. Kalau buat gaming sendiri, ini aku coba tes untuk Genshin Impact resolusi HD ya dengan grafis lowest, ini playable ya, ada di sekitar 55 fps. Nah, untuk cooling sistemnya ini sama juga dengan Work Pro Lite yang varian Core i3 ya. Jadi dia ini menggunakan single fan dengan satu heat pipe. Nah, kalau baterainya ini 6000 mAh ya, 45,6 watt hours. Ini aku coba nonton YouTube durasi sejam dengan brightness 50%, suara atau speakernya di 50%, baterainya berkurang 20%. Untuk proses chargingnya ini sekitar 2 jam 30 menit. Nah, untuk kesimpulannya, laptop ini memang bukan upgrade dari Work Pro Lite yang sebelumnya kita bahas atau yang varian Core i3. Jadi ini lebih ke varian lain aja. Makanya secara fisik ini bisa dibilang sama persis ya. Untuk performanya pun nggak terlalu signifikan bedanya. Yang menurutku paling kerasa malah di layarnya ya, dengan panel IPS dan juga resolusi Full HD. Menurutku laptop ini lebih proper, lebih enak dipakai untuk kerja. Tapi inget guys ya, ini namanya masih Work Pro, jadi memang ya fokusnya untuk kerja. Kalau untuk main game ya game-game tipis-tipis masih bisa ya. Tapi kalau untuk game berat mending naik level aja ke laptop gamingnya advance. Nah, kalau untuk harganya sendiri ini juga masih make sense ya. Harga promonya di sekitar 5,7 jutaan guys. Dan buat kalian yang berminat, nanti aku set link belinya ada di deskripsi video. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.